Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Semuanya oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Kali ini saya akan membawakan renungan tentang rumahku, surgaku, atau dikatakan home sweet home. Ya saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Kita baca sebentar. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Dikatakan berkat atas rumah tangga. Ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, demikian firman Tuhan ya. Jadi temanya adalah rumahku surgaku, home sweet home ya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu rumah tangga yang baik, yaitu dengan menghadirkan Tuhan. Dengan menghadirkan Tuhan sebagai pondasi yang kuat. Dengan hadirkan Tuhan gimana? Nggak sepintas kita bisa menghadirkan Tuhan nih saudara. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Bangun kualitas hubungan dekat kita sama Tuhan. Dan itu adalah dasar pondasi yang kuat, yaitu takut akan Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat 4 ya saudara ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu sebagai imam ya. Jadi orang yang sudah berkeluarga itu imamnya itu menunjukkan kualitas satu keluarga ya saudara ya. Kalau imamnya benar, pasti istri anak-anaknya benar. Tapi kalau suami tidak menjadi imam, itu pasti istri dan anaknya itu pasti akan sulit diatur. Pasti ngerongrong, pasti memberontak, pasti banyak hal-hal yang kita lihat itu banyak keluarga kacau ya saudara, karena imamnya tidak berfungsi sebagai imam. Dikatakan demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya belajar dari khotbah Pak Pendeta ya, Pak Gembala kita ya. Dikatakan kalau kita pertama harus apa? Miliki Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita miliki Tuhan, kita akan memiliki segalanya. Tapi kalau kita memiliki segalanya tanpa Tuhan, kita akan kehilangan segalanya. Itu dalam ya pengertiannya ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat, kesehatan, miliki Tuhan dulu. Jadi miliki Tuhan, miliki Tuhan dalam hidup kita prioritaskan Tuhan, baru kita bisa memiliki segalanya. Jadi jangan kita memiliki segalanya tanpa Tuhan, itu bahaya saudara ya Pak ya. Memiliki segalanya tanpa Tuhan, karena yang ujungnya kita lihat itu akan keterpurukan ya, dan kemunduran segala sesuatunya ya saudara ya. Karena kita ngerasa segala sesuatu yang kita dapatkan itu hasil kerja keras kita, bukan karena Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan. Jelas di dalam firman Tuhan dikatakan sia-sialah orang yang membangun rumahnya tanpa Tuhan ya saudara ya. Membangun rumahnya tuh tanpa Tuhan dikatakan sia-sia ya. Jadi mungkin kelihatannya hebat ya, mungkin dia pekerja keras, Tuhan berkati hidupnya, betul. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Jadi kalau kita mengerti dasar firman ini, jadi bukan karena kerja keras kita, karena usaha kita yang menjadikan kita kaya, tetapi karena kasih karunia Tuhan ya saudara ya. Jadi miliki Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Mungkin saya bagikan satu pengalaman saya ya. Saya bersyukur, amat sangat bersyukur ya saudara ya. Dulu saya dengan suami saya sekarang gitu ya, banyak menghabiskan waktu-waktu saya di dalam rumah Tuhan ya saudara ya. Dia yang membawa saya dekat sama Tuhan, dia yang membawa saya. Mungkin waktu dulu orang pacaran pada ke bioskop, pada apa ya, pada pesta, pada makan-makan, pokoknya hura-hura. Tetapi setiap malam minggu dia bawa saya kepada Tuhan, itu melalui gereja, melalui ibadah kaum muda ya, mungkin dulu masih di Kepu. Dan di situ saya diproses Tuhan, mungkin
masih kecil atau remaja saya cuman ke gereja itu sebagai satu rutinitas. Oh, orang Kristen harus ke gereja. Oh, orang Kristen harus ibadah gitu, karena itu hukumnya ya. Tapi setelah saya mengenal dia, saya mempelajari karakternya. Orang yang cinta Tuhan tuh beda ya saudara ya. Jadi dia mengajak, jarang ya saudara kalau pacar tuh ngajak malam minggu, ayo ke gereja jarang sih ya, makan-makan nonton, paling zaman dulu tuh nonton dugem ya. Tapi dia membawa saya, jiwa saya dekat sama Tuhan. Dan di situ saya lihat, saya berjumpa dengan Tuhan, saya melihat kuasa Tuhan tuh bekerja ya. Dari itu semakin rindu mencari Tuhan. Nah itu ya saudara ya. Jadi kita ke gereja itu Tuhan melihat motivasi kita. Kita mau cari teman, mau cari pacar, mau cari jodoh, ya Tuhan melihat hati kita ya. Jadi rindukan saat-saat pertemuan-pertemuan ibadah sehingga kita hadirkan surga dalam rumah kita. Gereja itu adalah tempat ibadah rohani kita itu. Kalau rumah adalah ibadah, rumah itu adalah rumah tempat berkumpulnya keluarga ya saudara. Buat situasi suasana rumah di keluarga kita tuh aman. Itu caranya dengan apa? Hadirkan Tuhan ya saudara ya. Jadi kalau menurut saya ya, harta yang terbesar adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang takut Tuhan itu pasti akan diberkati ya Tuhan. Jadi nggak usah minta, nggak usah apa, pasti itu berkat akan mengikuti, mengalir dalam kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara. Jadi jangan lupa bangun hubungan kalian lebih dekat lagi sehingga sorga yang kalian yang hadirkan dalam rumah tangga. Ayo bapak-bapak bangkit, bawa keluarga, istri dan anak-anakmu pada Tuhan. Ya, sehingga kalian yang masa tua kalian akan melihat anak-anak kita tuh apakah dipelihara Tuhan. Dikatakan anak-anak kita kan seperti di firman ini menjadi apa? Seperti pohon zaitun. Ya, di sekeliling kita akan melihat, kita akan menuai kebahagiaan di hari tua kita ya. Anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses terutama di dalam Tuhan, itu kita akan lihat saudara, itu janji firman Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari yang singkat. Mari saudara bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun rumahku surgaku itu. Ya, kita harus hadirkan, kita harus semakin segambar dengan Tuhan ya saudara ya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan berkat firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore nanti Tuhan, pimpin Tuhan, berkati Tuhan apa yang kami kerjakan ya Bapa, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkatin, selamat beraktivitas.